Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di era berbelanja online seperti sekarang ini, berbagai strategi promosi sering dilakukan untuk menarik perhatian para konsumen. Nah, salah satunya dengan melalui flash sale dan penawaran gratis ongkir. Nah, tanpa disadari, strategi ini tuh mendorong konsumen untuk melakukan pembelian secara spontan. Melalui video ini, kami dari kelompok 3, kelas 3A Manajemen yang terdiri dari saya Anissa Nurul Hidayah, saya Tina Padilla Suryani, dan Mutia Putri Heliani akan mempresentasikan hasil analisis statistik mengenai pengaruh flash sale dan tagline gratis ongkir terhadap impulse buying. Secara singkat, makalah yang sudah kami susun membahas latar belakang penelitian, landasan teori, metode penelitian, hasil analisis data, serta kesimpulan dan saran. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah maraknya strategi promosi, flash sale, dan penawaran gratis ongkir yang dilakukan pada marketplace Shopee yang diduga mendorong perilaku impulsive buying pada konsumen. Secara teori, flash sale merupakan promosi dengan diskon besar dalam waktu terbatas. Tagline gratis ongkir berfungsi sebagai daya tarik tambahan untuk mengurangi beban biaya konsumen. Impulse buying adalah pembelian spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data responden pengguna Shopee yang dianalisis menggunakan SPSS melalui uji asumsi klasik, analisis regresi, dan uji hipotesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,200, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Nah, selanjutnya, jika dilihat pada grafik histogram ini, pola data membentuk seperti gunung dan menyebar secara seimbang. Artinya, grafik tersebut tidak condong ke kanan maupun ke kiri, sehingga memperkuat data menyebar secara normal. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada grafik normal p-plot ini, di mana titik-titiknya itu tidak menyebar secara luas, artinya berada di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residual data bersifat simetris. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas dalam penelitian ini sudah terpenuhi. Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas, dapat dilihat bahwa nilai toleransi pada variabel flash sale dan tagline sebesar 0,678, mana nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai VIF yang dihasilkan sebesar 1,475, yang berarti masih di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas, sehingga model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan dalam analisis regresi. Nah, selanjutnya hasil dari uji autokorelasi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,206. Nah, nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai batas DL sebesar 1,643 dan DU sebesar 1,720 untuk jumlah sampel 105 dan 2 variabel independen. Nah, hasil perbandingan menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson lebih besar dari nilai DU, sehingga tidak terdapat autokorelasi positif. Selain itu, nilai tersebut juga berada di antara DU dan 4 dikurangi DU, yang menandakan tidak terdapat autokorelasi negatif. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah autokorelasi. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi pada variabel flash sale sebesar 0,454 dan tagline gratis ongkir sebesar 0,997, di mana kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.
Selain itu, jika dilihat dari grafik scatter plot, titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kondisi ini kembali menegaskan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model dinyatakan layak digunakan untuk analisis dan pengujian selanjutnya. Selanjutnya, analisis regresi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS diperoleh persamaan regresi yaitu Y sama dengan 7,762 ditambah 0,455X1 ditambah 0,594 X2 ditambah E. Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 7,762 menunjukkan bahwa ketika variabel Plessel dan Tegelen bernilai 0, maka impuls buying tetap berada pada angka 7,762 tanpa dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut. Selanjutnya, koefisien Plessel sebesar 0,455 yang bernilai positif, yang berarti setiap peningkatan satu satuan pada Plessel akan meningkatkan impuls buying sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Plessel, maka kecenderungan impuls buying juga semakin meningkat. Sementara itu, koefisien regresi Tegelen sebesar 0,594 dan juga bernilai positif. Artinya, setiap kenaikan satu satuan pada Tegelen akan meningkatkan impuls buying sebesar 0,594. Sehingga semakin menarik Tegelen yang digunakan, semakin tinggi pula impuls buying konsumen. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai koefisien determinasi antara masing-masing variabel independen terhadap impuls buying. Untuk variabel Plessel, nilai koefisien determinasi sebesar 24,60%, yang menunjukkan bahwa Plessel memberikan kontribusi sebesar 24,60% dalam mempengaruhi impuls buying konsumen. Sementara itu, untuk variabel Tegelen, nilai koefisien determinasi sebesar 29,16%. Hal ini berarti bahwa Tegelen memiliki kontribusi sebesar 29,16% terhadap impuls buying. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Tegelen memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan Plessel dalam mendorong terjadinya impuls buying. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 34,46%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Plessel dan Tegelen secara bersama-sama mampu menjelaskan impuls buying sebesar 34,46%. Sementara itu, 66,54% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Pada pengujian hipotesis 0 menyatakan bahwa Plessel dan Tegelen tidak berpengaruh signifikan terhadap impuls buying. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa Plessel dan Tegelen berpengaruh signifikan terhadap impuls buying. Berdasarkan hasil uji parsial untuk variabel Plessel, diperoleh nilai T hitung sebesar 2,873 dengan tingkat signifikansi 0,005. Nilai ini lebih besar dari T tabel sebesar 1,983 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 0 ditolak, yang berarti Plessel berpengaruh signifikan terhadap impuls buying. Nah, selanjutnya pada variabel Tegelen diperoleh nilai T hitung sebesar 3,912 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai T hitung juga lebih besar dari T tabel 1,983 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 kembali ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Tegelen berpengaruh signifikan terhadap impuls buying. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua hipotesis penelitian dapat diterima. Nah, yang terakhir adalah uji F. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 26,795 dan F tabel sebesar 3,09. Karena nilai F hitung itu lebih besar dari nilai F tabel dan didukung oleh nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel flash sale dan tagline gratis ongkir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap impulsi buying. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak dan hipotesis penelitiannya itu terbukti. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa flash sale dan tagline gratis ongkir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku impuls buying. Nah, melalui penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami perilaku konsumen di era digital. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.